ketika mereka menjauh dari tangga itu, Astrid ini noleh. Dan begitu Astrid noleh, di arah bawah, di tempat yang gelap itu, di bawah tangga, ada anak kecil yang kayak melambaikan tangan ke Astrid, kayak bener-bener ngajak Astrid turun. Andin itu melihat di belakang Yudis ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini pucat, wajahnya itu marah dan melihat ke arah Andin. Waktu itulah Andin ini nggak bisa teriak, dan ternyata Yudis itu yang ada di atasnya Andin, dia itu nggak bisa gerak. Nah, mungkin kalau orang-orang sekarang itu bilang mereka ini ganja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Astrid. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini yang mengirim cerita bernama Astrid. Astrid ini asalnya dari Jakarta, dan di sekitaran tahun 2018 itu, ketika Astrid lulus dari SMA, dia memutuskan untuk kuliah di Bali. Nah, Astrid ini punya satu sahabat perempuan, namanya Andin. Ketika Astrid memutuskan untuk kuliah di Bali, Andin pun ingin ikut Astrid menuju ke Bali dan dia ingin kuliah di sana. Akhirnya melalui persetujuan orang tuanya, mereka pun berangkat ke Bali untuk kuliah di sana. Nah, singkat cerita, ketika kuliah di Bali itu, Astrid dan Andin ini menempati satu kos. Di sana mereka melakukan aktivitas bersama, kuliah, berangkat bareng menuju ke kampus. Nah, di tahun 2020, akhirnya Andin pacaran dengan satu laki-laki namanya Yudis. Kebetulan Yudis ini juga asalnya dari Jakarta dan kuliah di Bali. Ada ide dari Yudis, yang kebetulan Yudis ini juga menyukai hal-hal yang berbau horor. Jadi waktu itu Yudis sempat bilang ke Andin, "Yang, aku mau bikin satu channel YouTube, karena mumpung pandemi kayak gini, ini banyak channel-channel horor yang bermunculan. Nah, aku mau bikin satu channel horor yang menelusuri tempat-tempat angker. Kan di Bali ini mumpung masih banyak tempat-tempat yang terbengkalai, itu kita bisa masuk ke sana bikin YouTube." Nah, akhirnya ketika Yudis ini mengutarakan idenya pada Andin, Andin pun bilang ke Astrid. Dan waktu itu Astrid awalnya nggak setuju, karena Astrid sendiri orangnya bisa dibilang nggak terlalu berani, meskipun dia bukan penakut yang terlalu berlebihan penakut.
Tapi karena dorongan dari Andin waktu itu, akhirnya Astrid ini setuju. Tapi dengan beberapa syarat, yaitu ketika mendatangi tempat-tempat angker itu, Astrid itu minta kepada semua yang ikut untuk membaca doa lebih dulu. Dan waktu itu Astrid tanya lagi, emangnya siapa aja yang ikut? Masa cuman Yudis, kamu sama aku, kan cuman bertiga. Nah akhirnya Andin bilang ke Astrid, coba kamu ajak Rama. Nah Rama ini adalah pacarnya Astrid. Rama ini orangnya pendiam dan Rama terbilang bisa dikatakan menguasai beberapa hal di dunia fotografi maupun videografi. Jadi ketika Astrid menawarkan hal ini ke Rama, pacarnya itu, Rama pun setuju. Nah, ketika semua setuju, ada satu ide lagi untuk mengajak satu orang teman namanya Iwan. Nah, Iwan ini orangnya rame, dia lucu dan sering meramaikan suasana. Jadi, pikiran mereka kalau ngajak Iwan ke tempat-tempat seperti itu, minimal suasananya nggak jadi horor-horor banget. Akhirnya sepakatlah mereka ngumpul, 5 orang itu ngumpul. Awalnya mereka membicarakan hal itu, tempat-tempat mana yang mereka mau datengin, dan konsep channel YouTube-nya mereka itu seperti apa. Setelah ada pembicaraan, mereka pun bersepakat 2 hari kemudian mereka akan bertemu di satu titik. Ada satu lokasi di Bali itu yang dulunya adalah tempat atau wahana permainan, dan pada saat itu terbengkalai. Akhirnya mereka datang. Di sekitaran jam 7 malam mereka datang dengan perlengkapan yang sudah memadai. Mereka bawa senter yang nyalanya terang, juga bawa kamera, dan semua perlengkapan dibawa lah. Nah yang bertugas bawa kamera waktu itu si Iwan, orang yang lucu itu. Nah karena Iwan ini juga orangnya lata, jadi kadang-kadang ketika ada suara atau sesuatu yang mengagetkan dia pasti akan teriak yang lucu. Nah waktu itu belum memasuki ke dalam wahana wisata, suasana ini sudah mulai gelap. Dan waktu itu ada orang yang di depan mereka. Kebetulan yang ada di depan sendiri adalah si Rama. Rama itu menginjak satu ranting pohon dan suaranya keras banget, kerak. Nah waktu itulah Iwan ini langsung jerit. Nah dari situ mereka tertawa. Jadi awalnya suasana ini nggak begitu horor dan mereka mulai serius. Kamera ini mulai di-on-kan, mulai dalam posisi record. Nah ketika masuk ke dalam, ada beberapa suasana itu yang menurut mereka itu ganjil. Karena mulai ada bau-bauan yang asing menurut mereka. Awalnya yang merasa itu adalah si Astrid. Astrid itu ngerasa kok ada bau bangkai. Padahal sebelum masuk ke sini nggak ada bau apapun. Tapi ketika mereka melangkahkan kaki dan semakin masuk ke dalam, bau bangkai itu semakin menyengat. Dan ternyata yang bau bangkai itu nggak hanya Astrid, semuanya ini semakin mencium bau bangkai itu. Dan akhirnya atas inisiatif dari Yudis itu, Yudis pun mengarahkan mereka untuk berjalan ke arah sebelah kiri, supaya menghindari bau bangkai itu. Nah begitu mereka melangkah ke sebelah kiri, kemudian menelusuri tempat-tempat itu, bau bangkai ini sudah mulai menghilang. Tapi ternyata Iwan itu yang ada di belakang sendiri yang memegang kamera, Iwan itu teriak, Ternyata ketika mereka noleh, kenapa Wan? Itu tadi ada yang lewat. Hah? Di mana? Di depan. Coba dilihat di kamera, ternyata ketika kamera ini diputar kembali, sosok yang dilihat Iwan tadi nggak tertangkap kamera. Tapi menurut pengakuan Iwan itu melihat persis ada kayak anak kecil yang lari. Dan larinya itu nggak seperti berlari, tapi kayak melayang. Nah dari situlah ada beberapa orang yang sudah mulai drop waktu itu. Mereka sudah nggak mau lagi melanjutkan jalan. Tapi karena waktu itu Yudis ini coba memotivasi mereka. Kita ini kan tujuannya ke sini mau bikin konten horor. Kalau salah satu dari kita takut, akhirnya kita mengurungkan niat kita, ya sampai kapan kita pun akan gagal menelusuri tempat-tempat angker. Nah akhirnya atas inisiatif dari Astrid, sudahlah, yuk kita balik aja dulu lah. Kita kayaknya kurang koordinasi. Jadi lebih baik kita bicarakan lagi rute-rutenya seperti apa supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Jadi nggak mandek di tengah jalan.
Akhirnya mereka pun bersepakat kembali, dan keesokan harinya mereka ngumpul lagi. Mereka ngumpul lagi membicarakan sesuatunya, akan kemana lagi mereka. Dan ada usulan dari Yudis waktu itu, udahlah kita kembali ke tempat yang kemarin aja, ke wahana wisata itu, karena kita belum mengeksplor semua. Nah, akhirnya dari kesepakatan teman-teman yang ada di sana, ya sudah, kita kembali ke sana dengan jam yang lebih malam lagi. Nah, disepakati waktu itu di sekitar jam 9 malam mereka akan menuju ke wahana wisata yang terbengkalai itu. Ketika mereka sampai di wahana wisata yang terbengkalai itu, mereka ini mulai bagi tugas. Jadi 3 orang menuju ke arah kanan dan 2 orang menuju ke arah kiri. Nah, kebetulan yang 2 orang ini adalah si Andin dan Yudis. Mereka pun jalan dengan membawa kamera masing-masing, dan 3 orang ini berjalan ke kanan, Astrid, Rama, dan Iwan membawa kamera sendiri. Jadi rencananya mereka akan mendokumentasikan dengan cara mereka sendiri, dan pada akhirnya nanti mereka ketemu di satu titik. Nah, ketika mereka berjalan, 3 orang ini bercerita lebih dulu bahwa ketika mereka ambil ke arah kanan itu, si Rama itu merasa bahwa di belakang ini ada beberapa orang lagi, yang waktu itu Rama berpikir kalau yang di belakang ini adalah Yudis dan Andin. Nah, waktu itu Rama nggak sempat curiga, karena Rama mikir, oh mungkin si Andin sama Yudis ikut kelompok kita, mungkin mereka takut atau apa. Mereka jalan. Nah, 3 orang ini jalan, yang di depan ini adalah Iwan, ngambil kamera sambil berjalan mundur, dan ada Rama di situ. Kemudian di samping Rama itu ada Astrid. Mereka sambil membicarakan tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di sana. Jadi titik-titik yang mereka anggap angker, mereka shoot waktu itu, mereka ambil gambarnya. Dan sekali lagi, ketika Rama ini noleh ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, Rama waktu itu tanya ke Astrid, Astrid, kamu tadi dengar nggak ada orang yang jalan di belakang? Apa mungkin itu Yudis sama Andin? Enggak, kan Yudis sama Andin ke arah sana. Oh, soalnya tadi aku juga dengar ada yang jalan ke belakang. Rama bilang seperti itu. Enggak kok, aku nggak ngerasa gitu. Ya sudahlah, ayo jalan lagi. Nah, pada waktu itu Iwan ini sudah merasa ada rasa takut karena Rama ngomong tentang itu ke Astrid. Si Iwan ini takut karena apa yang dibicarakan Rama itu juga dirasakan oleh Iwan. Iwan itu sebenarnya melihat ada sekelebatan orang yang lalu lalang, tapi Iwan sendiri nggak mau mengungkapkan hal itu supaya teman-temannya nggak takut. Akhirnya mereka pun jalan. Lah, di lain tempat, ternyata Andin dan Yudis ini cerita bahwa ketika mereka menelusuri tempat-tempat itu, ada satu titik yang menurut mereka itu kondisinya ini sudah benar-benar nggak terawat. Dan mereka itu menemukan ada bekas-bekas dupa yang sudah dibakar di sana. Dan seolah-olah tempat ini pernah digunakan untuk satu ritual. Entah ritual cari nomor, togel, atau apapun, mereka nggak tahu. Yang jelas mereka menemukan sisa-sisa dupa yang sudah dibakar dan ada bunga 7 rupa yang sudah kering di sana. Disitulah mereka ambil gambar dan mereka sempat ngomong di situ, terutama si Andin itu sempat ngomong ke kamera bahwa ini kita lihat di sini ada bekas-bekas dupa yang sudah dibakar, jadi terlihat kalau tempat ini pernah digunakan ritual oleh orang-orang. Nah, setelah mengeksplor tempat, mereka ngerasa sudah cukup, akhirnya mereka ketemu di satu titik dan kemudian mereka kembali keluar dan menuju ke mobil dan mereka kembali ke kos masing-masing. Nah, pada saat proses editing waktu itu, karena yang edit ini Rama itu sempat menghubungi teman-temannya di grup WA. Mereka bilang kalau ini audionya kemana? Apa kalian lupa nancapkan mic atau gimana? Kok audionya nggak masuk sama sekali? Nah, ternyata kedua kamera ini yang digunakan dua kelompok ini ketika menelusuri tempat-tempat itu, audionya ini benar-benar nggak tertangkap kamera. Jadi nggak ada yang terekam dan nggak ada suara sama sekali. Jadi waktu itu Rama sempat ngotak-ngatik, dikira mungkin ada kesalahan teknis atau Rama lupa memencet tombol atau sesuatu. Ternyata dicoba otak-atik, ternyata suara ini nggak tertangkap sama sekali. Nah, disitulah mereka mulai merasa aneh. Padahal mereka sendiri meyakini kalau audio itu sudah dipersiapkan sematang mungkin dan mic itu sudah ditancapkan dan mereka sudah cek sebelumnya dan mic itu nyala.
Nah, ketika proses editing, Rama merasa ini udah ada yang nggak beres, ini ada yang aneh. Nah, keesokan harinya mereka kumpul, mereka mengungkapkan hal itu masing-masing. Si Andin dan Yudis ini bilang sekali lagi ke Rama, nggak mungkin kalau suara itu nggak tertangkap, karena sebelumnya kita jadi saksi semua ngelihat bahwa kita sudah cek kamera yang ini, kita cek suaranya, audionya juga, gambarnya sudah terekam dengan baik, sudah masuk semua. Dan kamera yang satu juga seperti itu. Itu kejadian itu sebelum kita masuk ke wahana permainan itu, kita sudah cek. Dan ternyata kenapa kok audio ini nggak masuk? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini menurut mereka sangat aneh sekali. Tapi kemudian hal itu sudah nggak bisa diselamatkan. Audio ini nggak masuk sama sekali. Jadi mereka belum dapat sama sekali video untuk diupload ke YouTube. Akhirnya mereka berpikir lagi, apa mungkin kita belum berdoa, apa mungkin ada ritual-ritual khusus untuk itu supaya kita nggak diganggu. Nah, pada waktu itu Astrid sempat bilang, udahlah nggak usah mikir aneh-aneh, kita kan niatnya mau eksplorasi dan kita nggak mau ganggu. Toh kita sudah berdoa sebelumnya. Jadi kalau ada masalah audio yang nggak terekam, ya mungkin kita bisa berpikir positif kalau itu masalah teknis. Nah, akhirnya mereka punya inisiatif lagi, ya sudah kita cari lokasi lain, siapa tahu kita bisa dapat sesuatu di sana. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka cari satu lokasi lagi, dan singkat cerita mereka pun dapat gambar dan mereka berhasil membuat satu video. Nah, ketika Rama mengedit video itu, ada perasaan yang nggak nyaman waktu itu. Jadi Rama sendiri bercerita karena dia ngedit di satu kos-kosan dan dia sendirian. Malam itu ketika Rama ngedit, awalnya ada penampakan menuju ke tangga, karena mereka ini ada di satu lokasi yang terbengkalai. Ada penampakan seperti orang yang lewat. Nah, waktu itu Rama sempat bilang ke grup WA, ini ada penampakan yang tertangkap kamera. Kok kalian kok nggak membahas ini? Itu padahal ini kan bisa dikatakan ini fenomena yang unik. Tapi kenapa nggak dibahas sebelumnya? Lah, ternyata mereka ini juga kaget. Loh, emangnya ada tak Rama? Ada, ini tertangkap, direkamlah oleh Rama. Ternyata memang benar ada seperti kaki yang tertangkap kamera. Terlihat kalau sosok ini masuk ke dalam. Nah, di situ mereka ini juga kaget. Padahal ketika ada di lokasi, mereka sama sekali nggak melihat sosok itu. Dan ketika Rama mengedit video itu, Rama ini melihat penampakan itu. Dan penampakan ini terlihat kamera. Nah, pada saat proses editing dan proses video ini dirender dengan sedemikian rupa, proses upload ini mau dilakukan. Ternyata begitu mau upload, video yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba hilang gitu aja. Ini kenapa video yang sudah siap diupload, kenapa tiba-tiba hilang? Ketika dicari di mana-mana ternyata nggak ada. Bahkan video mentahnya ini benar-benar hilang gitu aja. Nah, dari situlah Rama ini mau ngomong ke teman-temannya juga ada perasaan nggak enak. Karena dikiranya ada sabotase dari Rama. Karena mereka semua tahu kalau video itu baik-baik saja dan Rama itu sudah melalui proses editing. Karena setiap kali proses edit, Rama selalu melaporkan hal ini ke teman-temannya di grup WA. Bahkan pada saat proses rendering itu, Rama juga melaporkan hal ini. Nah, tapi ketika mau proses upload, kenapa video ini tiba-tiba hilang? Nah, itulah yang membuat Rama ini bingung. Sampai akhirnya Rama bilang ke Astrid, "Yang, ini ada masalah serius." "Kenapa, Yang?" "Tapi jangan bilang teman-teman dulu." "Memangnya kenapa?" "Video yang tadi lagi tak edit dan sudah proses rendering itu, sudah siap mau tak upload, ternyata tak cari nggak ada. Tiba-tiba hilang. Bahkan video mentahnya pun hilang. Masuk akal nggak?" Nah, Astrid ini juga bingung. Masa iya sih, Yang? Iya, serius. Makanya aku ini belum berani bilang ke grup. Karena aku nggak mau teman-teman nggak percaya. Seolah-olah aku yang sabotase, aku yang mengada-ada. Nah, akhirnya Astrid, ya sudahlah. Biar aku yang bilang. Nah, Rama sempat bilang, udah nggak usah wis. Aku aja yang bilang ke teman-teman. Nah, pada waktu itu, Rama pun bilang ke grup. Ternyata, teman-teman yang lain seperti Andin, Yudis, dan Iwan itu seolah memahami. Kok bisa gitu ya, Ram? Padahal tadi sudah proses edit, proses editing, proses rendering, bahkan sudah mau upload kok tiba-tiba hilang.
Nah, pada waktu itu teman-teman yang lain ini memaklumi, ya sudahlah, berarti memang kita belum diperbolehkan untuk upload video pertama kali di YouTube. Ya sudah, kita break dulu aja beberapa hari, kita sambil cari inspirasi yang lain, cari ide-ide baru, mungkin ada lokasi baru yang bisa kita tuju. Nah, setelah beberapa hari mereka break, akhirnya ada satu chat WA masuk di grup yang ternyata itu dari Iwan. Iwan itu sempat share satu video. Video ini adalah video hotel yang terbengkalai di daerah Bedugul, Bali. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu hotel yang dimaksud. Hotel ini bernama Hotel Pondok Indah yang ada di Bedugul, Bali. Hotel ini sudah lama terbengkalai. Ternyata dari tahun 90, hotel ini dibangun dengan megahnya di atas dataran tinggi di daerah Bedugul. Dan suasananya itu benar-benar romantis. Banyak kabut yang tebal dan pegunungan di mana-mana, suasana perbukitan yang sejuk. Nah, pada waktu itu entah kenapa terbengkalai, ada yang bilang kejadian bom Bali itulah yang membuat proses pengerjaan hotel ini terbengkalai. Ada juga yang bilang karena pemilik bisnis ini tertangkap dan masuk penjara, akhirnya hotel ini pun terbengkalai. Ada juga yang bilang bahwa persaingan bisnis hotel yang membuat hotel ini tidak lagi ramai dan kemudian diputuskan untuk terbengkalai gitu aja. Jadi masih simpang siur tentang sejarah tentang hotel ini. Tapi yang jelas pada saat itu hotel ini mulai tahun 2002 sudah terbengkalai. Dan waktu itu ketika Iwan share video ini pada teman-temannya langsung tertarik. Wah, cocok ini, tempatnya keren. Kita ke sana aja langsung, toh juga nggak jauh-jauh amat. Akhirnya melalui beberapa pertimbangan, mereka pun bersepakat untuk menuju ke hotel tersebut. Mereka berangkat dari Denpasar menuju ke Bedugul, dan ketika sampai sana sekitar jam 6 dan hari itu sudah mulai gelap. Jadi kalau di bahasa Bali mungkin orang-orang Bali menyebutnya pada saat-saat itu mereka menyebutnya adalah sendakala, artinya pergantian dari siang ke malam. Dan kalau kita yang umat Islam meyakini bahwa pergantian dari siang ke malam di saat maghrib itu adalah ketika di mana bangsa-bangsa jin itu energinya lagi besar-besarnya. Dan sebenarnya 5 orang ini tahu tentang hal itu. 5 orang ini tahu bahwa pada saat menjelang maghrib itu energi-energi jin atau setan yang ada di sana itu lagi tinggi-tingginya, dan mereka ini berpotensi bisa mendapatkan gambar-gambar penampakan yang jelas. Nah, dari situlah begitu mereka sampai, mereka ketemu satu penjaga. Waktu itu penjaganya tanya, mau kemana? Mau masuk ke dalam, Pak, mau ngambil dokumentasi. Nah, waktu itu penjaga tersebut sebenarnya nggak setuju. Karena sebelum-sebelumnya, entah kenapa banyak sekali orang-orang yang datang ke sana untuk mendokumentasikan sesuatu, atau bahkan ada yang sengaja ke hotel tersebut untuk melakukan penelusuran-penelusuran seperti mereka. Akhirnya penjaga ini sempat bilang, maaf, saya nggak mengizinkan karena nanti takut ada kejadian apa-apa di dalam. Nah, karena mereka ini dengan pendekatan-pendekatan yang cukup baik, akhirnya penjaga tersebut mengizinkan, tapi dengan batas waktu nggak lebih dari setengah jam. Akhirnya mereka pun sepakat, ya sudah Pak, terima kasih ya Pak. Dan beberapa dari mereka menyelipkan beberapa uang pada penjaga tersebut, mereka pun masuk. Nah, begitu masuk, suasana kabut ini tebal. Dan sekali lagi, sebelum masuk ke dalam, mereka dibagi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama seperti biasa, Astrid, Rama, dan Iwan menyebar ke arah sebelah kanan, dan Andin dan Yudis menyebar ke arah sebelah kiri. Suasana sudah mulai gelap, dan mereka sudah mulai menyalakan senter karena di dalam suasana itu gelap. Dan karena kondisinya ini sehabis hujan, jadi di mana-mana masih terdengar suara kodok yang bersaut-sautan, pak, 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 pak. Nah, begitu Astrid, Rama, dan Iwan ini menuju ke dalam, mereka itu melihat ada tangga menuju ke bawah. Nah, Astrid waktu itu entah kenapa, nggak pernah Astrid itu merasa kalau ada ikatan sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa Astrid itu merasa ketika melihat tangga ke bawah, seolah-olah Astrid itu pengen menuju ke bawah. Padahal Astrid tahu bahwa dia ini takut. Dia takut melihat tangga menuju ke bawah karena itu gelap. Tapi Astrid meyakini bahwa kok
pingin masuk ke dalam, kok pingin turun ke bawah. Dia pun bilang ke Rama, yang aku kok pingin masuk ke dalam ya. Nggak tahu kenapa kayak seolah-olah aku itu ada yang ngajak masuk ke dalam. Nah waktu itu Rama ini agak ragu. Udah yang nggak usah yang, kalau memang seperti itu nggak usah kita turun ke bawah. Tapi ketika mereka menjauh dari tangga itu, Astrid ini noleh. Dan begitu Astrid noleh, di arah bawah, di tempat yang gelap itu, di bawah tangga, ada anak kecil yang kayak melambaikan tangan ke Astrid, kayak bener-bener ngajak Astrid turun. Nah waktu itu Astrid langsung megang tangannya Rama, yang aku pengen turun. Turun kemana? Turun ke tangga bawah. Udah nggak usah. Nggak, yang aku pengen turun. Aku pengen tahu di bawah ada apa. Akhirnya karena Astrid ini terus ngotot seperti itu, Rama pun nuruti. Ayo Wan, kita turun ke bawah. Jadi ada tangga yang turun ke bawah dan kondisinya gelap. Begitu mereka turun, masih ada sisa genangan-genangan air dan Astrid itu langsung nyelonong menuju ke arah depan. Astrid nyelonong dan memasuki satu ruang. Di situ Astrid diem sambil jongkok. Dia ngeliat terus. Nah Rama yang ngeliat dari jauh, ini Astrid ini kenapa kok kayak diem gitu. Dan gak lama kemudian Astrid itu nangis. Dia nangis dan gak bisa nahan air matanya, nangis sesenggukan. Rama pun narik. Jadi pada waktu itu Astrid ini sudah nggak sadar. Dia baru bisa mengingat kejadian ini ketika selesai menelusuri tempat itu. Jadi waktu itu Astrid nggak sadar. Rama yang bercerita melihat Astrid itu nangis sesenggukan. Iwan pun akhirnya mematikan kameranya karena melihat situasi Astrid yang nangis itu sudah nggak wajar. Rama pun narik Astrid, ayo yang naik, yang jangan yang, kasihan yang, kasihan. Astrid itu terus bilang seperti itu sambil nangis, jangan yang, kasihan yang, jangan ditinggal sendiri, adik ini kasihan. Nah Rama itu terus ngerasa, wah nggak beres ini, ayo naik, naik. Rama pun narik Astrid naik ke atas. Setelah di atas, Astrid itu masih linglung, dia itu masih pingin turun ke bawah karena Astrid merasa dia melihat sesuatu yang waktu itu belum bisa diceritakan ke Rama karena Astrid nggak sadar waktu itu. Dia terus nangis sesenggukan, yang kasihan yang bawa pulang, adiknya bawa pulang, adiknya bawa pulang. Terus ngomong seperti itu. Nah pada saat mereka dalam kondisi seperti itu, Iwan ini langsung ngajak Rama, ya sudah Ram, ayo Ram, keluar aja lah kalau gitu. Ini sudah nggak beres, kita keluar aja. Nah ketika perjalanan keluar, mereka itu tiba-tiba lupa jalannya. Karena lokasi ini besar, hotel ini besar, mereka nggak sadar bahwa mereka sudah masuk terlalu dalam. Dan sama sekali mereka nggak mendengar suara Andin dan Yudis. Jadi mereka nggak tahu Andin dan Yudis itu di mana. Nah akhirnya mereka itu pun cari jalan, sampai mereka menemukan jalan menuju ke atas. Mereka coba, karena iseng-iseng mereka coba naik ke atas. Jadi ada jalan yang sudah tertutupi ilalang. Mereka naik ke atas dengan suara hewan-hewan yang ada di sana saling bersahutan. Dan ketika mereka mendengar suara hewan-hewan bersahutan itu, tiba-tiba Iwan itu mendengar ada suara erangan. Nah, Iwan pun kaget. Ram, kamu dengar nggak Ram? Kenapa? Ada suara tadi, dengar nggak? Nggak, yuk naik ke atas saja dulu, naik ke atas. Begitu mereka naik ke atas, suasana ini sudah mulai terbuka. Jadi ada ruangan yang terbuka di sana, mereka bisa melihat pemandangan. Mereka sambil cari jalan lagi dari mana mereka masuk tadi. Akhirnya mereka lihat, oh kita masuk dari sana, Wan. Jadi kita turun lagi masuk ke dalam, karena nggak ada jalan langsung ke sana. Kita masuk lagi. Kamu ingat-ingat ya? Oke, diingat-ingat lah. Akhirnya mereka menuruni semak-semak tadi, dan suara hewan-hewan itu terus bersahutan. Seolah-olah mereka itu menyambut kedatangan Iwan dan teman-teman itu. Ketika Rama ini masih narik Astrid, dilihat Astrid itu masih nangis, neteskan air mata. Mereka pun masuk ke dalam, dan begitu mereka masuk ke dalam ruangan lagi, Iwan itu sekali lagi mendengar suara Raman. Oh. Iwan pun bilang, Ram, agak cepet, agak cepet. Mereka pun jalan cepet-cepetan keluar ke arah lobi, dan mereka pun keluar di tempat yang sudah terbuka itu sambil menunggu Andin dan Yudis. Lah sementara Rama itu sambil melihat ke arah pojok-pojok, siapa tahu mereka melihat Andin dan Yudis. Tapi waktu itu Rama ini nggak melihat Yudis dan Andin. Jadi mereka keluar menuju ke pos security
Dan pada waktu itu penjaga ini tanya, loh temannya yang dua mana? Masih di dalam Pak, masih ambil gambar. Rama bilang seperti itu. Dan nggak lama kemudian, sekitar setengah jam kemudian, si Andin dan Yudis ini mulai keluar. Dan waktu itu Rama itu melihat kondisi Andin ini raut wajahnya sudah pucat. Tapi waktu itu Andin diam. Dan dari rambut Andin itu agak acak-acakan. Andin dan Yudis itu jalan agak cepat dan menuju ke mereka. Waktu itu Rama sempat tanya, dapat nggak gambarnya? Dapat Ram, tapi nggak banyak. Ya sudah yuk pulang aja yuk. Mereka pun pamit ke penjaga itu, mereka pun pulang kembali ke kos-kosan. Dan ternyata ketika di jalan menuju ke kos itu, Astrid ini langsung sadar. Loh, kita mau kemana? Lah Rama pun bilang, kita mau balik ke kos. Astrid itu kayak orang linglung, dia kayak seolah baru bangun tidur. Astrid ini bilang, loh berarti kita tadi sudah explore ke dalam. Sudah kita sudah explore. Nah, Yudis itu yang melihat Astrid kondisinya seperti itu agak bingung juga. Ini kenapa sih Astrid? Udah nggak apa-apa. Udah tadi sempat ada sesuatu hal lah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak. Si Rama bilang seperti itu. Akhirnya mereka pun kembali ke kos. Dan malam itu Rama ini tanya lagi ke Astrid, kamu gimana kondisimu yang? Nggak apa-apa, udah enakan kok. Emangnya kenapa? Oh ya sudah kalau udah enakan. Malam itu si Andin ini telepon ke Astrid. Astrid pun jawab seperti biasa. Iya kenapa Andin? Astrid, kamu tadi waktu di hotel itu ada ngerasa yang aneh nggak? Nah Astrid pun cerita bahwa waktu itu Astrid ini ngelihat ada anak kecil yang berlarian. Anak kecil ini perempuan. Seingat Astrid seperti itu. Dan begitu Astrid itu turun ke bawah, Astrid itu kasihan sampai dia ini jongkok. Karena anak kecil ini jongkok sambil nangis. Dan kepalanya ditundukkan ke bawah. Dari situlah Astrid ini pada waktu itu dia ini seolah ngomong ke anak kecil ini, kamu kenapa kok nangis Dek? Kamu kenapa kok nangis? Ikut kakak ya, ikut kakak. Tapi pengakuan Rama waktu itu, Astrid ini nggak ngomong apapun. Yang dilihat Rama waktu itu, Astrid ini cuma nangis. Tapi ketika Astrid cerita ke Andin, Astrid itu merasa kalau dia ini ngomong sesuatu ke anak kecil ini. Bahkan Astrid sempat menawarkan untuk mengajak anak kecil ini pulang. Tapi anak kecil ini terus nangis. Setelah itulah Astrid ini nggak sadar lagi, dia nggak ingat apapun. Dan waktu itu Andin ini cerita, Astrid, aku boleh jujur nggak? Kenapa? Jujur ya, tadi ketika di sana, aku sama Yudis itu jalan-jalan sampai ke dalam dan ada satu tempat yang bagus sekali pemandangannya. Ada kabut-kabut. Nah ceritalah si Andin, ternyata ketika Andin dan Yudis ini menelusuri tempat itu, awalnya belum ada kejadian yang aneh. Dan mereka menikmati pemandangan itu. Mereka sempat bilang, Andin sempat bilang ke Yudis, bagus ya yang pemandangannya ya yang. Kalau seandainya hotel ini berdiri, ini pasti bagus banget. Dan pasti mahal. Karena suasananya bagus, pemandangannya bagus. Dan suasananya itu sejuk, romantis banget. Nah pada saat si Andin bilang seperti itu, tiba-tiba Yudis ini meluk dari belakang. Nah pada saat itulah mereka mengakui kalau mereka lepas kontrol. Dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak senonoh, mereka berzina di sana. Nah, pada saat melakukan itu, ketika Andin ada di posisi bawah, Andin itu melihat di belakang Yudis ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini pucat, wajahnya itu marah dan melihat ke arah Andin. Waktu itulah Andin ini nggak bisa teriak, dan ternyata Yudis itu yang ada di atasnya Andin, dia itu nggak bisa gerak. Nah, mungkin kalau orang-orang sekarang itu bilang mereka ini gancet. Jadi seolah-olah mereka terpaku dan nggak bisa gerak sama sekali. Sementara sosok perempuan ini persis berdiri di belakangnya Yudis. Waktu itu Andin nggak bisa gerak. Dia nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Dan ketika mereka bisa menggerakkan badannya, mereka pun cepet-cepetan pergi. Dari situlah kemudian si Andin ini wajahnya pucat. Ketika pertama kali dilihat Rama, Andin itu pucat karena baru melihat sosok perempuan ini. Nah, waktu mendengar cerita itu, Astrid ini marah ke Andin. Kamu itu gimana sih? Udah tahu tempat kayak gitu, kalian itu masih melakukan hal kayak gitu. Kalian itu gimana? Nggak habis pikir aku sama kamu itu, Din. Andin pun bilang, iya nih Astrid, aku
benar-benar menyesal ngelakuin ini. Kenapa kok aku tiba-tiba kebawa suasana di sana sama Yudis? Akhirnya setelah cerita hal itu, ya sudahlah, lebih baik kamu nggak usah cerita ini ke teman-teman yang lain. Aku juga nggak akan cerita hal ini, udahlah, anggap aja aku yang tahu. Dan kamu nggak boleh melakukan hal ini lagi. Nah, setelah hal itu, keesokan harinya, Astrid ini curiga, kok Andin ini nggak nyamperin di kamarnya. Biasanya pagi-pagi dia ngajak sarapan bareng, kok nggak datang. Akhirnya Astrid pun keluar kamar menuju ke kamarnya Andin. Waktu itu pertama kali dilihat, ternyata Andin ini badannya panas dingin. Ditanyalah oleh Astrid, kamu kenapa Andin? Kok badanmu panas gini? Nah, Andin itu cuma bisa mengerang. Nah, karena Astrid ini takut, dia pun telepon Yudis. Yudis, ini Andin badannya panas dingin, gimana? Ayo kita bawa ke rumah sakit aja. Akhirnya nggak lama kemudian Yudis pun datang, dibawalah ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit ternyata dokter cuma bilang kalau si Andin ini kecapean. Dia butuh istirahat yang banyak, makan yang cukup, dan obat-obatan ini harus diminum. Jadi total harus istirahat total selama 3 hari. Akhirnya kembalilah pulang ke kos-kosan, Andin pun istirahat. Selama Andin sakit, Astrid yang merawat di kos-kosan itu. Dan setelah nggak sampai 3 hari, Andin pun kembali sehat. Andin ini sempat bilang ke Astrid, Trid, aku kangen sama rumah, aku pengen pulang ke Jakarta. Kamu mau ikut nggak aku pulang ke Jakarta? Nah, waktu itu Astrid bilang, aku nggak bisa, aku banyak tugas kuliah yang belum tak selesaikan. Kalau kamu pulang tak antarlah ke bandara. Nah, karena Andin waktu itu tiba-tiba ngomong, dia pengen pulang ke Jakarta karena kangen sama orang tuanya, kangen sama adiknya. Beberapa hari kemudian Andin pun pulang, diantar oleh Astrid dan Yudis menuju ke bandara. Andin pun pulang ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta itu, Andin ini tinggal sama adiknya. Adiknya Andin ini juga sudah kuliah di Jakarta. Dan waktu itu adiknya sempat bilang ke Andin, Kak, selama kakak kuliah di Bali itu, ayah sama ibu itu sering bertengkar. Dan bertengkarnya itu parah. Loh, bertengkar kenapa, Dek? Kayaknya yang tak dengar sih, kayaknya ayah itu punya selingkuhan. Makanya ibu itu sempat marah-marah. Dan mereka itu kalau bertengkar parah. Sampai rambutnya ibu itu dijambak. Dan kadang-kadang aku ngelihat ayah itu pernah dilempar benda oleh ibu. Makanya ketika kakak di sini cobalah ngomong sama ayah sama ibu. Nah, anehnya waktu itu Andin itu merasa ketika Andin di Jakarta, orang tuanya itu nggak pernah bertengkar. Tapi laporan dari adiknya mereka itu sering bertengkar. Nah, setelah 2 hari di Jakarta, Andin pun menyaksikan sendiri orang tuanya itu bertengkar. Awalnya dari cekcok mulut, sampai kemudian mereka itu main fisik satu sama lain. Jadi terlihat banget, Andin itu sampai stres. Dia teriak-teriak nangis di rumah karena melihat ayah dan ibunya bertengkar dan sampai pukul-pukulan. Andin itu stres, dia sempat bilang ke Astrid waktu itu, dia cerita semua bahwa orang tuanya bertengkar dan bertengkarnya parah. Andin itu bilang ke Astrid kalau dia ini sudah nggak betah lagi di Jakarta. Dia kecewa ngelihat orang tuanya bertengkar seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah bertengkar separah itu. Nah, Astrid waktu itu cuman ngasih beberapa masukan, ya sudah sabar, Din. Kamu coba kalau ada waktu ngomong sama orang tuamu dengan baik-baik. Begitu seterusnya, selama Andin di Jakarta, Andin itu setiap hari telepon ke Astrid mengungkapkan hal itu. Bahwa orang tuanya ini sering bertengkar, dia itu bosen hidup kayak gini terus. Bahkan ada satu pernyataan yang membuat Astrid itu kaget. Andin waktu itu sempat bilang, kalau kayak gini, aku lebih baik mati aja. Kamu nggak tahu kan Astrid yang aku alami di sini. Kenapa waktu aku di Bali itu, aku nggak kerasan. Karena setelah kejadian itu, aku sering didatengin sama sosok perempuan itu. Sosok perempuan ini sering kali kayak mau nyekik aku. Makanya mungkin dari situ badanku itu sering panas dingin, aku sakit-sakitan. Nah, itulah kenapa aku bilang ke kamu, aku pengen pulang ke Jakarta. Aku nggak kuat, aku nggak kerasan di Bali. Ternyata ketika aku di Jakarta, sosok perempuan ini ngikut. Dia itu kayak nunjuk aku dari kejauhan. Dia kayak ngancam aku. Selain itu juga, aku juga depresi. Orang tua aku sering bertengkar. Aku udah bosen kayak gini terus. Andin itu sempat mengungkapkan hal itu, tapi Astrid terus memotivasi Andin. Nah, ketika di Jakarta itu, Andin
setiap hari telepon ke Astrid. Dan sampai pada satu kejadian, pagi itu Astrid yang coba telepon ke Andin. Karena malamnya Astrid itu mimpi ketemu dengan Andin. Jadi waktu itu Astrid itu mimpi dia ada di dalam kamar kos. Andin ini ngetuk pintu. Ketika dibuka, Andin ini masuk tanpa ngomong apapun, ngasih sesuatu ke Astrid. "Tit, jangan dibuka ya. Ini kadoku yang terakhir loh ya. Jangan dibuka dulu. Nanti kalau aku sudah nggak ada di sini, kamu buka." Nah, waktu itu mimpinya Astrid, Andin itu ngomong seperti itu. Nah, ketika Astrid ini terbangun dari tidurnya, Astrid itu tiba-tiba nggak nyaman. Dia langsung coba menghubungi Andin. Karena waktu itu jam 2 dini hari. Nah, Astrid merasa bahwa oh mungkin Andin ini masih tidur. Ya sudahlah, besok pagi aja lah. Ternyata keesokan paginya dicoba telepon lagi, Andin ini nggak jawab teleponnya. Dan nggak lama kemudian, sekitar 10 menit kemudian, adiknya Andin ini telepon. Adiknya Andin ngabarin ke Astrid bahwa Andin ini sudah meninggal. Dia ditemukan bunuh diri di dalam kamarnya, dia gantung diri. Nah, pada saat itulah Astrid ini jerit histeris. Dia seolah nggak percaya. Dia seolah nggak percaya bahwa Andin ini sudah meninggal dan meninggalnya dengan cara bunuh diri. Nah, disitulah langsung Astrid ngabari ke teman-temannya, termasuk Yudis, Rama, dan Iwan. Mereka semua kaget mendengar bahwa Andin meninggal dengan cara bunuh diri. Dan gak lama kemudian mereka langsung terbang ke Jakarta. Mereka mendatangi proses pemakaman Andin di sana. Dan singkat cerita, setelah Andin ini dimakamkan, mereka tetap stay di Jakarta untuk beberapa hari. Dan gak lama kemudian mereka kembali ke Bali. Dan ketika kembali ke Bali, Astrid langsung tanya ke Yudis. "Yudis, si Andin ini bilang ke aku sebelumnya, sebelum dia sakit-sakitan itu, bahwa kalian di hotel terbengkalai itu kalian melakukan sesuatu." Lah Yudis itu diem sambil nunduk. "Iya Astrid, sebenarnya kami melakukan itu." Lah waktu itu kamu nggak tahu kan, kalau Andin bilang ke aku dia sering didatengin sosok perempuan. Sosok perempuan ini sering ngancam Andin, sampai dia itu sering mau mencekik lehernya Andin. Bahkan ketika Andin pulang ke Jakarta, Andin itu sering diancam sama sosok perempuan ini. Aku tanya ke kamu, kamu sendiri gimana? Lah Yudi sendiri bilang bahwa dia juga didatengin sosok perempuan itu. Karena Yudis ini merasa malu bahwa dia sudah melakukan hal itu dengan Andin, Yudis ini nggak cerita kepada siapapun. Tapi sejujurnya ketika cerita ke Astrid, Yudis pun merasa bahwa sosok perempuan ini selalu datang hampir tiap malam. Dan sosok perempuan ini seolah marah ke Yudis. Nah ternyata yang disimpulkan oleh Astrid adalah ketika mereka melakukan hal sesuatu yang tidak senonoh di dalam hotel itu, sosok perempuan ini yang nggak terima, yang terus menghantui Andin, hingga akhirnya Andin ini depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ada anggapan lain dari teman-temannya, terutama si Yudis juga, bahwa Andin bunuh diri itu bukan karena ditakutin sosok ini, tapi karena masalah orang tuanya yang selalu bertengkar setiap hari. Andin mengetahui bahwa ayahnya punya selingkuhan. Nah, Yudis itu mengungkapkan hal itu ke Astrid. Jadi Yudis masih percaya bahwa meninggalnya Andin dengan cara bunuh diri itu karena stres dengan kondisi orang tuanya yang selalu bertengkar. Andin stres karena mengetahui bahwa ayahnya itu selingkuh. Nah, Astrid tetap berpikiran bahwa selain Andin itu stres dengan kondisi orang tuanya yang selalu bertengkar, Astrid meyakini bahwa Andin itu juga stres karena hampir setiap hari didatengin sosok perempuan ini dan selalu dalam keadaan marah. Karena Andin sendiri setiap hari cerita ke Astrid tentang hal itu, bahwa Andin itu mengungkapkan dia capek selalu didatengin sosok perempuan ini. Selain Andin pun juga capek melihat orang tuanya bertengkar. Atas permintaan Astrid, semua nama termasuk Astrid sendiri dan teman-temannya kami samarkan. Nah, inilah cerita yang dikirimkan oleh Astrid. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.